wabarakatuh. Saya Vera Astarena dengan NIM 202401110014 dari Program Studi Informatika Universitas IPIJA. Saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester berupa aplikasi Sistem Manajemen Perpustakaan IPIJA. Berikut pembahasan selanjutnya. Yang pertama, ada ringkasan proyek. Sistem Manajemen Perpustakaan IPIJA adalah aplikasi web berbasis Laravel 13 yang dikembangkan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pemrograman web. Aplikasi ini mengelola data buku perpustakaan serta dilengkapi dengan sistem autentikasi pengguna, yaitu registrasi, login, verifikasi email, dan reset password berbasis kode OTP. Selain fitur inti berbasis Laravel dan MySQL, proyek ini mengintegrasikan 4 layanan pendukung sebagai nilai tambah: Redis untuk caching daftar buku, Elasticsearch untuk pencarian judul buku, N8N sebagai mesin workflow automation untuk pengiriman notifikasi email, dan ngrok sebagai tunnel agar webhook N8N dapat diakses dari luar jaringan lokal, misalnya untuk menerima tautan verifikasi email pada dunia nyata. Seluruh layanan dijalankan sebagai kontainer terpisah melalui Docker Compose, sehingga proyek dapat dijalankan secara konsisten pada mesin manapun tanpa instalasi manual masing-masing layanan. Penamaan seluruh kontainer dan volume diberi prefiks sesuai dengan NIM mahasiswa sebagai identitas profesionalisasi tugas. Tujuan proyek menerapkan konsep CRUD, yaitu create, read, update, dan delete pada studi kasus data buku perpustakaan menggunakan Laravel dan Eloquent ORM. Menerapkan sistem autentikasi pengguna yang aman dengan hashing password, validasi input, dan status akun aktif atau tidak aktif. Mengimplementasikan caching data menggunakan Redis untuk mempercepat proses pengambilan data yang sering diakses. Mengimplementasikan full text search menggunakan Elasticsearch untuk pencarian judul buku secara cepat dan fleksibel atau fuzzy matching. Mengotomatisasi proses notifikasi email, verifikasi akun, kode OTP, dan info buku baru menggunakan platform workflow automation N8N. Menerapkan containerization menggunakan Docker Compose agar seluruh dependensi PHP, MySQL, Redis, Elasticsearch, N8N, ngrok dapat dijalankan secara terisolasi dan reproducible. Yang kedua, ada arsitektur sistem. Aplikasi dibangun dengan pola arsitektur 6 layanan service yang saling terhubung melalui satu jaringan Docker bernama sesuai dengan NIM mahasiswa _network. Alur kerja utama sistem dapat digambarkan sebagai berikut. Pengguna mengakses aplikasi Laravel melalui browser. Laravel memproses permintaan dan berkomunikasi dengan MySQL sebagai basis data utama, Redis sebagai lapisan cache, dan Elasticsearch sebagai mesin pencari. Setiap kali terjadi peristiwa yang membutuhkan notifikasi email, registrasi baru, permintaan OTP, atau penambahan buku, Laravel mengirim permintaan HTTP webhook ke N8N yang kemudian memproses dan mengirimkan email melalui node Gmail. ngrok menyediakan URL publik agar webhook N8N serta tautan verifikasi email dapat diakses meskipun server berjalan secara lokal. Teknologi yang digunakan adalah sebagai berikut. Salah satunya ada backend framework, basis data utama, caching layer, search engine, workflow automation, secure tunnel, dan sebagainya. Teknologinya untuk backend framework ada Laravel 13, basis datanya menggunakan MySQL, caching layernya menggunakan Redis 7, searching engine menggunakan Elasticsearch, workflow-nya menggunakan N8N, secure tunnel menggunakan ngrok, dan beberapa di antaranya.
Selanjutnya, daftar layanan Docker Compose. Berkas Docker Compose.yml mendefinisikan 6 service utama. Seluruh nama kontainer dan volume diberi prefix name agar unik dan mudah diidentifikasi. Seperti ini. Untuk app, fungsinya menjalankan aplikasi Laravel terhubung ke MySQL, Redis, dan Elasticsearch melalui environment variable. DB-nya, basis data utama, dilengkapi health check MySQL admin ping. Untuk Redis-nya, menyimpan cache daftar buku. Elasticsearch-nya, indeks pencarian judul buku. N8N untuk menjalankan workflow otomatisasi pengiriman email, yaitu verifikasi akun, OTP, notifikasi buku baru. Ngrok membuka tunnel public ke port 5678, yaitu N8N, agar webhook dan link verifikasi dapat diakses dari luar. Berikut struktur direktori proyeknya. Skema basis data. Basis data perpustakaan underscore Ipwija terdiri dari tabel bawah Laravel, yaitu users, cache, dan jobs yang disesuaikan, ditambah satu tabel inti untuk domain buku. Tabel users yang disesuaikan. Tabel users menyimpan data akun dengan tambahan 2 kolom custom di luar skema bawaan Laravel. Is active, boolean menandai status verifikasi akun, dan OTP code string menyimpan kode OTP sementara untuk reset password. Ada tabel buku, tabel inti aplikasi yang dibuat melalui migration. Model buku menetapkan table sama dengan buku dengan fill-label mencakup judul buku, pengarang, dan tahun terbit, sehingga proses mass assignment pada operasi create atau update aman digunakan. Autentikasi dan manajemen akun. Modul ini ditangani oleh Auth Controller dan Forgot Password Controller, mencakup registrasi login, verifikasi email, logout, serta alur lupa password berbasis kode OTP. Registrasi dan verifikasi email. Input divalidasi. Nama wajib, email harus unik dan valid, password minimal 6 karakter dengan konfirmasi. Password disimpan menggunakan hash decrypt, tidak pernah disimpan dalam bentuk teks biasa. Akun baru dibuat dengan status is active, sehingga tidak bisa langsung login. Sebuah tautan verifikasi unik dibentuk menggunakan domain public ngrok, kemudian dikirim sebagai payload webhook ke N8N untuk diteruskan sebagai email. Saat pengguna mengklik tautan verifikasi, sistem mengubah is active menjadi true dan mencatat email verified. Ada login dan logout. Kredensial diverifikasi dengan hash check. Login ditolak jika email atau password salah. Login juga ditolak apabila akun belum diverifikasi dengan pesan yang mengarahkan pengguna untuk mengecek email. Sesi diregenerasi setelah login berhasil untuk mencegah session fixation. Logout menghapus sesi dan meregenerasi CSRF token. Lupa password. Alur reset password terdiri dari 4 langkah berurutan. Urutannya seperti ini: kirim OTP, verifikasi OTP, reset password, expire OTP. Kemudian ada manajemen data buku. Modul ini ditangani oleh buku controller dan mendemonstrasikan integrasi penuh antara MySQL, Redis, Elasticsearch, dan N8N dalam satu alur CRUD.
seperti ini. Untuk validasi inputnya, kemudian ada layanan Elasticsearch. Kelas Elasticsearch Service membungkus operasi index, search, dan delete ke Elasticsearch pada indeks bernama buku. Klien dibuat secara dinamis tergantung versi SDK yang tersedia. Kemudian integrasi N8N dan notifikasi email. Seluruh proses pengiriman email pada aplikasi tidak ditangani langsung oleh Laravel Mail, melainkan didelegasikan ke platform automation N8N melalui satu endpoint webhook tunggal. Peran ngrok. Ngrok membuka tunnel publik menuju port 5678 N8N sehingga tautan verifikasi email dan webhook callback dapat diakses dari luar jaringan lokal, mensimulasikan kondisi produksi meskipun seluruh layanan dijalankan pada mesin pengembang secara lokal. Dashboard ngrok tersedia pada port 4040 untuk memantau URL publik yang sedang aktif. Daftar endpoint API dan web. Aplikasi menyediakan dua kelompok root berbasis sesi atau browser, web PHP, dan root REST. API dengan prefix. Yang keduanya diarahkan ke controller yang sama sehingga logika bisnis tidak terduplikasi. Root webnya seperti ini. Dan ini untuk root REST API-nya. Yang kemudian antarmuka pengguna atau front end. Tampilan dibangun dengan Blade Template Engine dan Bootstrap, menggunakan dua layout terpisah. Untuk halaman autentikasi, login, register, forgot password, verifikasi OTP, dan layout appblade.php untuk halaman aplikasi utama setelah login. Halaman login dan register, form dengan validasi client-side dan tampilan pesan sukses atau error dari session. Halaman verifikasi OTP, input 6 digit kode OTP terpisah per karakter yang otomatis digabungkan sebelum dikirim ke server. Halaman reset password, form password baru dengan konfirmasi. Halaman manajemen buku, tabel data buku dengan kolom ID, judul, pengarang, tahun terbit, dan aksi. Dilengkapi kotak pencarian yang terhubung ke Elasticsearch dan tombol tambah buku baru. Identitas visual kampus diterapkan melalui logo IPIJA. Infrastruktur dan cara menjalankan. Proyek dilengkapi skrip installer bat untuk mengotomatisasi proses instalasi pada sistem operasi Windows dengan tahapan sebagai berikut. Mengecek ketersediaan Docker pada sistem, mengecek keberadaan berkas konfigurasi .env, menyiapkan folder source Laravel apabila belum ada, menjalankan Docker Compose untuk membangun dan menjalankan seluruh 6 kontainer secara bersamaan. Ini untuk ringkasan environment variable utamanya seperti ini. Aspek keamanan yang diterapkan ada password hashing, validasi input server side, status aktivasi akun, session regeneration, atribut tersembunyi, graceful degradation, verifikasi OTP berbasis waktu. Kemudian kita lihat sekilas pada struktur folder di VS Code-nya. Di sini ada file docker compose.yml dengan kontainer name-nya, sesuai name tadi add, ini db-nya, redis, n8n, ngrok, dan network. Ini mendefinisikan ke-6 layanan Docker serta skrip otomatis. Kemudian ada installer bat
installer bat untuk kemudahan instalasi. Pada direktori Laravel, codingan dipisahkan secara modular. Contoh kelasnya yaitu ada Elasticsearch.php yang membungkus pencarian dengan blok try-catch untuk pengamanan graceful degradation. Serta ada buku controller untuk mengatur sinkronisasi cache Redis dan pengiriman payload webhook ke N8N. Demikian pemaparan laporan dan struktur kodenya. Selanjutnya, saya akan melakukan demonstrasi aplikasi secara langsung. Buka Docker, kemudian klik localhost, container name, app-nya, kita daftar terlebih dahulu. Masukkan nama lengkap, kemudian email, masukkan password, konfirmasi password, kemudian daftar. Kita cek emailnya, masuk ke sini ke emailnya. Sudah dapat email verifikasi akun perpustakaan Ibuja. Klik verifikasi akun saya. Sampai muncul tampilan login. Seperti ini, akun Anda berhasil diverifikasi. Masukkan email yang tadi sudah didaftarkan. Kemudian password. Kita coba terlebih dahulu lupa password untuk mengetes apakah kode OTP-nya berhasil terkirim ke alamat email yang sudah didaftarkan tadi. Kirim kode OTP.
sini, kemudian masuk ke email. Untuk kode OTP-nya ini kesalin saja, masuk lagi sini, lalu paste, verifikasi OTP. Tunggu sampai prosesnya selesai. Kemudian masukkan password baru. Konfirmasi passwordnya, kemudian simpan password. Tunggu lagi sampai prosesnya selesai. Setelah selesai, maka akan ada notifikasi password berhasil diubah. Silakan login dengan password baru. Masukin email yang tadi. Kemudian password baru yang sudah disetting tadi. Masuk. Berhasil masuk. Di sini sudah ada buku, daftar bukunya. Kita tambah buku. Masukkan judul buku. Misalnya simpan buku. Buku berhasil ditambahkan. Kita lihat di DBI Frame untuk buku apakah berhasil ditambah. Kita ubah datanya, pemrograman web ubah menjadi bisnis data misal. Simpan perubahan. Data berhasil diubah.
Sekarang menjadi basis data, kita cek di DBI filenya apakah berubah juga. Kita refresh, sini juga berubah menjadi basis data. Kemudian kita coba untuk mengetes Elasticsearch-nya dengan mencari buku sesuai judul, basis data, cari, ada. Jika klik reset, dia akan kembali ke tampilan awal. Seluruh data buku terlihat. Untuk penambahan buku tadi masuk ke email, kita cek email. Kirim ke admin email, yaitu Muhammad Maulana Rahman. Judul buku dasar pemrograman James Clear. Balik lagi sini, lalu kita coba hapus data buku. Nah, struktur data kita hapus, misal buku berhasil dihapus. Kita coba lihat di DBWare-nya apakah ikut terhapus. Kita refresh, bukunya terhapus juga di DBWare-nya. Untuk tadi N8N-nya bekerja. Sini workflow-nya begini, dari webhook switch menuju ke email 1. Di sini untuk verifikasi email, pendaftaran akun, isinya seperti ini. Kemudian yang kedua, ini untuk forgot password, mengirim kode OTP. Isinya seperti ini. Kemudian yang ketiga ada untuk notifikasi penambahan buku baru ke admin email. Seperti ini. Untuk isi pesannya begini. Demikian pemaparan laporan dan demonstrasi dari saya, demonstrasi dari aplikasi yang telah saya bangun. Terima kasih banyak. Semoga video presentasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai sistem yang telah saya bangun. Terima kasih.